kali ini Pak Guru akan mengajarkan fikih bab 2 tentang masalah minuman halal dan minuman haram. Kemarin kita sudah belajar apa kemarin? Ya, makan halal dan makanan haram. Pada waktu ini kita akan bahas masalah minuman halal dan minuman haram. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik. Apa ada anak yang besar ini? Ada 2 anak. Semoga besok bisa masuk dan bisa bergabung kembali untuk belajar bersama-sama. Baik. Pada bab minuman halal dan haram ini kita akan membahas berbagai macam-macam minuman yang halal maupun yang haram. Setelah kita belajar ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengetahui apa itu minuman halal dan apa itu minuman haram, serta bisa mengetahui ketentuan dalil Al-Quran ataupun sunnahnya tentang makanan minuman halal dan minuman haram, serta bisa menjalankan atau menjauhi minuman yang haram. Tujuannya serta mengetahui manfaat atau faedah menjauhi makanan minuman halal dan mengkonsumsi minuman yang halal. Ya, menjauhi yang minuman yang haram. Baik, kita lihat ini ada materi untuk minuman halal dan haram. Sebelum Pak Guru mulai, saya ingin mengetahui seberapa paham anak-anak tentang materi minuman halal. Sebelum dikasih materi, Pak Guru akan bagikan namanya adalah pretest atau ujian awal. Jadi mengetahui berapa pemahaman sebelum diberi pelajaran diberi materi dari minuman halal dan minuman haram. Nanti kejadian ini adalah individu ya masing-masing. Baik kan? Dulu ada materi tentang masalah minuman halal dan minuman haram. Kalau kerjakan dulu ya, saya kasih waktu 6 menit untuk mengerjakan. Tolong diisi dulu. Baik, sudah mengerjakan, nanti akan saya koreksi di akhir bab. Baik, untuk materi minuman halal dan haram ini, Aku punya materi yang ada di slide ini. Silakan disimak baik-baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar metabolisme tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia.
membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidahnya. Minuman yang tergolong jenis ini adalah sebagai berikut. Minuman yang berasal dari air alami seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, air yang berasal dari buah-buahan. Minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal, misalnya susu, kopi, teh, dan semacamnya. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan atau tidak mengandung khamr. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Manfaat mengonsumsi minuman halal: mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah. Menyehatkan badan, jasmani, dan rohani. Membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Memiliki akhlak yang baik karena jauh dari hal yang kotor dan najis, serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang terpuji. Hikmah mengonsumsi minuman halal: Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya, dijauhkan dari siksa api neraka, menumbuhkan perilaku yang baik dan terhindar dari perbuatan tercela, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dapat berpikir secara jernih dan terhindar dari pikiran kotor. Nah, kita sudah memahami minuman halal. Sekarang kita akan memahami apa itu minuman haram. Mari kita simak materi selanjutnya. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Larangan tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Minuman haram berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Karena sebagian besar minuman haram adalah memabukkan. Sehingga apabila diminum dapat merusak akal dan juga tubuh manusia. Selain itu, orang yang meminum minuman haram akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya, manusia harus menghindari untuk meminum minuman haram ini. Karena banyak bahaya yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis minuman haram. Setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak. Minuman yang memabukkan disebut khamr dan yang sejenisnya. Minuman yang berasal dari binatang yang haram, seperti air susu anjing, air susu babi, dan lain sebagainya. Darah manusia atau binatang, seperti minum darah kelawar, ular, dan sebagainya. Air yang bercampur racun atau tercemar racunnya dapat membahayakan tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Air najis atau yang terkena najis, baik najis ringan, sedang maupun najis berat. Minumannya didapat dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Akibat mengonsumsi minuman haram, mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hati menjadi tertutup sebab sulit menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit. Tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Hikmah menghindari minuman haram: menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan akal dan tubuh, menjaga kemurnian akal dan tubuh, cinta kepada makanan dan minuman yang halal. Nah, anak-anak, itu tadi materi minuman halal dan minuman haram. Semoga anak-anak bisa membedakan ya mana yang halal dan mana yang haram, agar anak-anak dapat terhindar dari minuman haram yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Adalah materi masalah minuman halal dan minuman haram. Untuk biar kita terus lagi ya, coba kita tepuk semangat ya. Bisa? Tepuk semangat. Untuk minuman halal dan haram ini, baik kita satu-satu ya. Kemarin kita bahas masalah makan haram. Dari kata halal adalah artinya boleh, ya, boleh dikonsumsi.
dikonsumsi dan tidak ada ayat ataupun dalil yang mengharamkan. Maka untuk minuman halal ini sama juga adalah minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Adapun dasar dari dalil Al-Quran untuk minuman halal adalah dilihat di sini buku materi ada, yaitu di Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillu lahu thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan apa-apa yang baik dan mengharamkan apa-apa yang buruk. Juga ada pada ini adalah bahwa Allah ya menganjurkan agar kita mengkonsumsi minuman yang baik ya. Dan Allah juga menghindarkan hal-hal yang buruk ya. Jadi minuman yang diharamkan oleh Allah mesti ada keburukan atau ada mudaratnya. Jadi kalau tidak diperbolehkan, jadi di sini adalah ada sebabnya, karena ada mudaratnya atau ada efek yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Baik, untuk macam-macam minuman halal ada materi ya, itu ada berapa? Ada 5 ya, 5 macam ya. Pertama apa? Semua cairan ya, yang bisa ya seperti dari air minum atau air putih gitu ya. Kemudian minuman yang tidak membahayakan bagi tubuh ya, dan tidak bercampur dengan racun ya. Tidak ada najis atau tidak bercampur dengan najis, maka itu adalah minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia atau oleh orang Islam. Kemudian ya, selain itu juga cara memperolehnya ya, itu juga penting karena minuman yang halal ini harus diperoleh dengan cara yang halal juga ya, dengan cara membeli atau mungkin mengambil yang halal. Jadi kalau mengambil yang batil dari orang lain dan menjawab maka menjadi haram minumannya. Kemudian itu untuk materi minuman yang halal ya. Kemudian tujuannya adalah untuk apa? Ya, agar manusia bisa sehat terhindar dari segala penyakit. Kemudian juga tidak akan mendapatkan murka Allah karena telah mematuhi perintah Allah, yaitu menjauhi larangan dan menjalankan semua perintah. Adapun ya, hikmahnya coba kita lihat ya. Pertama adalah akan membawa ketenangan hidup. Kemudian dapat menjaga kesehatan tubuh baik jasmani maupun rohani. Kemudian dapat mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat pribadi yang jujur. Hidupnya juga apa adanya dan rezekinya yang diperoleh akan barokah. Adalah hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Baik, sekarang kita masuk ke materi minuman yang haram. Jadi minuman yang haram ini adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Baik, di situ ya ada di halaman 33 ya, minuman haram ya. Adapun dasar dalil Al-Qur'annya ini bisa dilihat anak-anak ya pada surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahum thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan juga pada firman Allah yaitu pada Al-Baqarah ayat 219 yang bunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun
wa manafi'u linnasi wa ismuhuma baru min naf'ihima. Jadi diharamkan apa? Khamr atau sesuatu yang memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan maka dianggap sebagai khamr dan hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian untuk jenis-jenis minuman yang haram, ya bisa dilihat di sini, ya semua jenis minuman yang memabukkan. Kemudian minuman yang terkena najis, ya baik najis yang ringan ataupun najis yang berat. Kemudian minuman yang diambil dengan cara yang batil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah minuman yang diharamkan. Kemudian selain itu ya, secara besar minuman haram ini dibagi ada yang dari hewan atau hewani, cairan yang berasal dari hewan yang jelas-jelas hewan sudah haram. Seperti apa? Seperti anjing, kemudian babi, ya itu haram. Jadi untuk diambil susunya maka haram susunya karena sudah jelas zatnya sudah haram. Kemudian yang dari tumbuh-tumbuhan, minuman ada juga yang berasal dari tumbuhan seperti apa? Arak, ya, dari sari dari pohon aren yang diambil airnya dan fermentasi sehingga menjadi minuman arak yang bisa juga memabukkan jika dikonsumsi manusia. Kemudian ya, ada juga yang berupa cairan yang berasal dari perut bumi, yaitu bensin, ya. Kemudian spiritus itu tidak boleh diminum manusia karena berbahaya. Oke, itu adalah secara untuk minuman yang diharamkan. Kemudian akibat dari konsumsi minuman yang haram, ya, ada banyak sekali ya poin-poinnya ya. Pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian hatinya akan tutup sehingga segera hidayah dari Allah. Nah, kemudian ibadahnya juga akan sia-sia. Kalau kita mengkonsumsi minuman yang haram maka tidak akan sah, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian tidak ada keberkahan di dalam hidupnya dan akan membentuk sifat-sifat syaitannya, suka marah-marah, ya, kemudian suka berbohong jika kita sering mengkonsumsi minuman yang haram dan juga susah akan mendapatkan kebenaran sehingga hatinya menjadi keras kalau sering atau mengkonsumsi minuman yang haram dan juga badannya akan menjadi sakit kalau mengkonsumsi minuman yang karena zat-zat yang ada pada hal ini sangat berbahaya dan akan merusak akal dan pikiran manusia. Baik, itu ada tugas untuk anak-anak, silakan kerjakan di materinya ya. Nah, untuk kelompok ya, nanti kita bagi kelompok dua-dua dan silakan dikerjakan. Silakan, kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, untuk materi kita selesai, kita akan mereview, kita akan merangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Baik, untuk nomor 1, coba jelaskan apa itu minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia sesuai syariat Islam dan tidak mengandung. Iya, jadi adalah minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam dan tidak mendatangkan kemudaratan. Baik, itu betul ya, sesuai dengan syariat Islam. Baik, yang kedua, coba jelaskan
dari kandungan ataupun jenis minuman yang halal. Minuman jenis air atau cairan yang tidak membahayakan, air atau cairan yang tidak memabukkan, air atau cairan itu bukan benar-benar najis, air atau cairan yang seperti itu didapatkan dengan cara yang halal. Ya, jadi kaitannya tadi dan sebenarnya jelas-jelas suci, tidak yang najis dan juga cara bukan juga cara yang halal dan thayyibah. Baik, yang selanjutnya nomor 3, apa manfaat atau hikmah mengkonsumsi minuman yang halal? Minuman yang kita minum harus bersih, sehat dan halal. Bahwasanya minuman diusahakan dengan cara yang halal. Jadi itu adalah cara untuk mencari minuman yang halal. Jadi menggunakan cara-cara yang halal juga. Selanjutnya untuk kelompok 4, itu 2, 3, 4 ya. Apa itu minuman? Apa itu hikmah dari mengkonsumsi minuman yang halal? Apa hikmahnya? Membawa ketenangan hidup dalam kesehatan badan diri, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat yang itu dalam kehidupannya dan seperti yang sebenarnya membawa berkah dunia akhirat. Dan itu adalah hikmah dari mengkonsumsi minuman yang halal. Jadi nanti ada namanya barokah dalam hidup kita. Yang tenang karena kita mengkonsumsi minuman yang halal. Dan juga pastinya akan sehat karena minuman yang halal itu pasti baik untuk kesehatan tubuh kita. Baik, terakhir, apa itu minuman haram? Tidak boleh diminum oleh orang Islam karena ada dalil yang kuat. Iya, jadi minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena ada dalil atau ayat yang melarangnya. Dan itu adalah minuman haram. Baik, itu untuk ringkasannya. Jadi mari kita bareng coba-coba bersama-sama kita ulang lagi untuk dalil minuman haram. Ya, sesuai dengan Al-A'raf ayat 157 yang ini Rabbu wa yuhadimu jadi Allah menghalalkan sesuatu yang baik-baik dan mengharamkan sesuatu yang baik. Untuk anak-anak ya, tolong ya. Ini ada sedikit materi tambahan ya. Lihat di layar. Aku punya berita yang sangat menggemparkan karena dulu ada suatu kejadian di mana ada orang sedang mengkonsumsi minuman khamr ya, yang haram ya, dan memakan korban yang sangat banyak sehingga ketika dia minum khamr sampai meninggal dunia. Dilihat ada video berikut, ada berita tentang masalah dampak dari minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Saudara, 8 orang tewas dan 5 lainnya kritis usai melakukan pesta minuman keras oplosan di sejumlah kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Pesta miras yang dilakukan pada Rabu 22 Juni lalu dan baru dirasakan para korban beberapa hari kemudian. Saat ini ada 5 orang warga kritis dan dirawat di rumah sakit akibat efek minuman keras oplosan. Sementara setidaknya 8 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia dan telah dimakamkan oleh keluarga masing-masing. Polisi menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. Alhamdulillah pada materi kali ini selesai dan kita bisa berbentuk. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Semoga kita berdoa bersama-sama ya untuk doa akhir pelajaran. Dan harapin dari keperluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah.